kita ulang lagi. Jadi candlestick tadi kita bisa menghitung hari pertama kita di closing jam 3-4 hari, tapi harus lihat candle hijaunya panjang-panjang dikombinasi dengan MA. Ya, MA ketika dia motong belok, hari pertama belok naik, kita buy, dihitung sampai tergantung dari time frame-nya. Bisa 5, 10, dan tergantung. Kalau kita pakai chartnya 1 jam, berarti kalau 5, berarti 5 jam. Kalau 10, berarti 10 jam. Kalau kita pakai daily, berarti 5 hari, 5 daily, atau 10 daily. Nah, sekarang ini tugasnya apa? Stochastic. Nah, tadi kan udah bagus. Ya kan, saya kasih tadi, ya mungkin di sini ada yang nanya, kan tadi udah cukup, Pak. Ya. Candle udah bagus, ya. Moving average udah bagus, ngapain tambah lagi? Ya, karena ini tugas beda lagi. Ini tugasnya kita mencari saham mahal dan murah. Ya. Jadi kita beli di murah, jual di mahal. Tadi teori fundamental, ini pakainya ini. Nah, kalau tadi candlestick 5 itu kita belum tahu itu mahal murahnya, nggak bisa ngelihat. MA juga kita bisa tahu. Ya. Kadang-kadang ada P200 hari naik, ya katanya dia bisa tahu atau mahal atau murahnya saham. Di sini kita bisa melihat indikasi sini ada yang namanya overbought, ya, jenuh jual, jenuh beli, atau di sini oversold atau jenuh jual. Jadi sudah terlalu banyak yang jual, biasanya market akan mengalami pembalikan tren menjadi naik. Nah, sama juga overbought, karena terlalu banyak yang beli, ya, ada yang nawar, kan dianggap sudah mahal, ya market akan mengalami koreksi. Nah, ini namanya level jual. Ada levelnya di antara 0 sampai 100, jadi bedanya yang tadi MA tadi, atau tadi spek 1 garis atau 2 garis, ya ini bedanya dipatakin, di penjara di 0 sampai 100. Kalau tadi kan moving average berdasarkan di harganya, bisa 50 sampai dengan 200.000. Contohnya yang terjadi di saham, beberapa tahun yang lalu di saham multi bintang, ya. Sekarang kan yang termahal Gudang Garam. Ya. Sekarang Gudang Garam termahal kan 37.000. Tahun kemarin Gudang Garam itu sempat 80 ribuan. Nah, kalau di sini enggak, sini 0 sampai 100, mau harga berapapun juga sahamnya tetap sini 0 sampai 100. Jadi 100 itu sudah ekstrem mahal, 0 itu sudah murah. Nah, jadi kita antisipasi juga di sini stochastic bisa pakai golden cross tadi, head cross dan juga golden cross, buy ketika dia crossing, nunggu crossing, berarti dia golden cross itu artinya sinyalnya 45 derajat. Jadi banyak macam-macam crossing. Nah, ini banyak rekan-rekan juga, banyak juga saya lihat teman-teman saya juga, dan saya juga pengalaman trading, banyak yang salah crossingnya baru dikit, crossing aja langsung dianggap golden cross itu minimal tuh 45 derajat. Dia bentuknya seperti kasih ketiga, 45 derajat. Itu biasanya lebih powerful, jadi bisa naik sampai 5 sampai 20 tergantung dari parameternya. Ya. Kalau dilihat sekarang ini kan parameternya yang ada di indikator di itu 1433. Itu indikatornya dari rumusnya dari si bule-bule itu dibikin. Jadi 1433 artinya minimal 3 hari, maksimal 14 hari. Jadi bisa untuk 3 hari sampai 3 minggu untuk yang pakai chart yang harian. Divergence ini kedua adalah dia bisa mengetahui mahal itu sudah mahal atau murahnya, juga bisa lihat dari anomali. Ya, misalnya harga sahamnya dari 100 naik sampai 200, tapi indikatornya nggak bikin new high. Ya, seharusnya kan kalau harga sahamnya naik 100 sampai 200, indikatornya mestinya kan 50 ke 100. Tapi enggak, ini malah turun dari 50 ke 30. Padahal harga sahamnya ini anomali. Jadi kelihatan, jadi artinya apa? Jadi kekuatan naiknya itu lemah. Jadi artinya apa? Kalau kekuatan naiknya lemah, artinya tingkat penjualannya, tingkat pembeliannya sudah melemah, akan muncul minat jual. Jadi makanya kecenderungannya akan mengalami penurunan. Contohnya seperti ini. Ini juga sama bearish syariah. Ini juga sama, kita praktekkan juga tadi pakai yang 3. Ini 1, 2, 3, hari ketiga juga koreksi. Ini 1, 2, 3, nih fail, rugi. Di sini juga, ini masih untung flat, ini masih untung, ini masih untung. Ya, tetap trading saham itu nggak mungkin ada 100%, tetap untung rugi tetap minimal untuk rekan-rekan sebagai pemula harusnya bagusnya di atas 70%. Ya. Jadi 10 kali trading, 7 profit, 3 loss. Ini seperti ini. Jadi ini di area murah nih 0-20, jadi areanya seperti ini. Dibeli, ini area jual. Jadi kapan jual seperti ini kan seperti di area seperti ini. Ini kenapa bisa naik lagi nih terus seperti ini. Nah, ini berarti artinya di area jual. Jadi mendingan kita cepat profit. Ini namanya divergence. Ini lihat ini new high, di sini kan new high kan. Ini di harga 300, ini sampai 350. Ini levelnya lebih tinggi. Tapi indikatornya enggak. Indikatornya malah turun, ya. Puncaknya malah turun. Puncak A-nya malah turun. Jadi artinya ini lemah. Jadi makanya marketnya mengkoreksi sampai dengan 1.8. Misalnya seperti ini. Ya kan seperti ini kan. Ini naik, ini kan lebih tinggi lagi. Ini kan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi untuk rekan sekalian, dua cara, bisa 3 cara ya. Yang satu pakai nunggu golden cross, belinya pas kedua. Jadi yang beli ketika di bawah seperti ini, karena dia bisa flat seperti ini. Dia flat seperti ini, dia belinya ketika dia crossing. Ada yang banyak nanya ke saya, wah kalau saya nunggu crossing nggak kelamaan Pak. Kalau pakai daily bisa sampai 1 bulan ada sinyalnya. Ya makanya lah ada gunanya di platform technical itu ada time frame-nya dari 1 detik, ya 10 detik, 5 menit,
1 menit, 5 menit. Jadi masing-masing bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum tadi kan, kalau rekan-rekan orangnya tidak sabar, ya pakainya yang per 1 jam. Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak ikut tren-tren dan lain-lain. Di bawah 20, waktu itu sinyalnya tetap sinyal buy, cuman kita lihat juga lebih amannya sih nunggu ketika marketnya lagi crossing, ya crossing seperti ini. Jadi ini bisa dikombinasikan. Yang pertama tadi pakai ini menunggu golden cross, yang kedua tadi bisa pakai candle, yang ketiga tadi bisa pakai MA. Jadi sebenarnya 3 platform ini sudah canggih. Ya, jadi rekan-rekan bisa tahu kapan beli, kapan jual. Saya butuh 5 hari, saya jualnya 5 hari aja. Pakainya MA. Saya pengen beli yang murah, ya pakainya stochastic. Jadi karena MA dan candle tidak bisa melihat murah-murahnya saham. Jadi 3 indikator yang kita kasih juga sudah powerful. Ya, ini kita tambah lagi yang seperti ini. Jadi market itu tidak seperti seindah yang rekan-rekan lihat. Terus yang nggak pasti waktu dari turun, naik konsolidasi dulu. Adjustment, dia turun baru naik lagi. Itu yang terjadi sekarang. Ya, kenapa indeks kita sekarang bertahan di 61, 6100 sampai dengan 6400? Ya karena itu, karena kita sekarang di area sini. Sudah mahal, turun dulu, baru nanti akan rebound lagi. Kenapa? Karena itu pelaku pasar jangka pendek, ya misalnya yang merusak market. Ya, karena mereka aksi profit taking. Mereka kan melakukan taking dengan posisi sell, otomatis harga akan mengalami penurunan. Ya sehari sell turun, 2 hari turun, 3 hari lama-lama ya makin lebih rendah lagi. Kenapa begitu? Ya karena biasanya market mengikuti dari berita. Ya sekarang ini kan beritanya kan simpang siur nih kan. Marketnya sudah mahal, juga dilihat juga. Jadi rekan-rekan juga saya sarankan nanti kalau sudah konsisten menggunakan technical ini, bisa juga dibaca dengan chartnya atau newsnya. Tapi kalau baca news atau baca rumor, hati-hati. Kalau ada rumor bagus, contohnya POM kemarin nanti jadi kemarin ya, ada beberapa selebritas dan juga ada beberapa orang-orang VIP lah ya. Jadi istilahnya hati-hati ya. Lihat sahamnya. Kalau hari pas ada pom-pom, hari itu naik hari pertama nggak masalah, bisa langsung hajar kanan. Tapi ketika ada pom-pom, ya rekan-rekan lihat di situ naiknya sudah 3, candlenya sudah 3 hari 5 hari, mendingan lupain aja. Berarti karena harus curiga. Kenapa dia pom-pom ketika harga naik sudah 3 sampai 5 hari? Berarti dia mau jualan. Gitu kan. Kalau jualan kan berarti dia beli duluan, jadi dia pom-pom, dia jualan. Yang beli siapa? Ya beli yang baca rumornya. Contohnya kan misalnya rekan-rekan sini pengen jual mobil atau jual motor atau handphone atau MacBook dan lain-lain ya, laptop. Pasti kan beritanya bagus semua. Makanya orang tertarik beli. Ya. Jadi otomatis apa? Kalau beritanya bagus kan tertarik beli, ya otomatis ya tinggal tawar-tawar. Nah, sama juga seperti di market. Jadi kalau misalnya ada suatu saham, ya misalnya satu produk sangat murah pun juga harus curiga. Seperti itu. Jadi kita juga harus curiga. Jadi ada trik juga kita menghadapi saham pom-pom juga. Jangan sampai kita beli ketika harga sahamnya sudah naik di atas 3 hari. Jadi mendingan rekan-rekan cari saham yang lain. Tenang aja, di Indonesia ini masih ada 45 saham minimal sampai dengan 100 saham yang bagus di Kompas 100. Ya. Jadi tidak ada istilah rekan-rekan kekurangan sahamnya. Bingung mau beli sama banyak, ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Sekarang lagi enak tuh, sekarang lagi tren. Jadi rekan-rekan juga harus sekarang mesti sering-sering ya baca-baca news, jangan di koran lagi karena koran itu udah basi. Belinya di websitenya kayak CNBC-Indonesia.com, itu update. Saya beberapa kali untung tanpa lihat fundamental, tanpa lihat technical, cuma newsnya saja. Ya ketika KB Pharma akan menjual vaksin impor langsung dalam 1 hari loncat sampai 15%. Cuma buy on news. Tapi lihat chartnya. Kalau ada berita begitu, rekan-rekan lihat. Kalau dia baru hari pertama naik, masih bisa diantisipasi kita take profit hari ketiga. Jadi jangan baca koran lagi. Kontan pun juga ada, itu sebenarnya ada di websitenya. Ya, Kontan, bisnis juga ada bisnis.com, detik juga ada detikfinance.com. Itu lebih akurat dan juga lebih fleksibel. Misalnya lebih update ya. Per 10 menit, 50 menit update. Berapa kali saya juga selamat ya, karena berita dari CNBC Indonesia. Karena waktu itu ada berita Antam ketika di puncak masih 3.200, jam 2 sore rilis, ternyata Tesla gagal masuk Indonesia atau batal masuk datang ke Indonesia. Dan otomatis kita jualan, nah ini terbukti sekarang nggak balik lagi. Harga Antam 3.200, sekarang malah di harga 2.200. Cuman buy on news. Jadi gitu, jadi hati-hati kalau kita itu. Jadi juga kalau baca koran juga hati-hati, lebih fokus. Rekan juga harus sering-sering baca koran. Jadi tugas rekan juga kalau untuk trading itu cuma setengah jam setelah closing nih, jam 3 sampai jam setengah 4, cari stock picknya. Nanti saya kasih tahu cara stock picknya. Juga saya kasih tahu juga yang strategi tradingnya, yang otomatis per detik. Nah, ini kan agak rumit kan, tadi agak lama kan hitungnya. Buka chart dulu. Nanti saya akan kasih nanti di akhir sesi link untuk cari otomatis Antam jam 1 detik 2 detik besok buy atau sell. Antam jam 9 pagi sell atau jual ya. Sampai dengan untuk bulanan sampai dengan tahunan. Cuman sekian detik. Jadi nanti kenapa ya? Saya kan saja janjinya aku jangan ngasih ini yang manual sama yang otomatis. Sama juga kalau kita beli di sini teori volume juga harus kita cermati juga. Kalau beli ketika harganya naik harus didukung dengan volumenya juga. Contohnya Antam. Kenapa saya senang Antam? Ya karena Antam itu saya sendiri main trading gold futures.
Ya, saya juga punya grup untuk trading futures juga. Jadi artinya, jadi saya bisa untung dua. Saya bisa tahu gerakan emas, bisa untung di emasnya dan bisa untung di Antam dan juga saham-saham di MDK dan juga saham di SQMI dan PSAB. Jadi kadang-kadang harus tahu kalau emas itu ada 4 saham di Indonesia yang ada SQMI, PSAB, MDK dan juga Antam. Kalau saya sih nggak trading nikel. Ya nikel jarang sih ya. Jadi kalau nikel saya tradingnya ya Inco sama DKFT ya sama Antam paling 3 itu. Jadi kadang-kadang harus tahu juga. Jadi kalau kita mau beli harus dukung dengan volumenya. Volumenya ini artinya trennya minimal 3 sampai 5 hari. Trennya harusnya arah naik. Sama juga ya kalau kita mau beli ya membeli juga sama seperti ini. Ketika marketnya turun, volumenya juga turun. Ini. Jadi beli itu ini satu sama ini. Jadi ketika turun, volumenya turun. Jadi artinya apa? Jadi minat jualnya tuh menurun. Jadi artinya apa? Market masih hold buy. Karena yang jual sedikit. Ya, karena apa? Karena kebanyakan mereka pada hold. Jadi artinya market akan berbalik naik. Kan gitu. Jadi teorinya kalau minat jual berkurang akan muncul minat beli. Sama juga seperti ini. Kenapa jadi downtrend? Sell? Ya karena ketika turun volumenya juga meningkat. Kenapa? Karena ketika di puncak terjadi pola minat belinya sudah mulai berkurang, akan muncul minat jualnya. Itu mendorong kenapa market mengalami koreksi. Ya, contohnya kayak saham farmasi, Kimia Farma, Viva, KF, PH, KB Farma, terus juga TSPC, terus sampai Hava. Ada farmasi ada 7 saham farmasi yang mendapat keuntungan dari vaksin kemarin. Dari Maret naik sampai dengan Januari, naik 1000% dari Maret sampai Januari. Tapi dalam 1 bulan, 1 minggu malah, kayak 2 mingguan, itu dihajar turun cuman 2 minggu. Itulah, makanya hati-hati kalau di saham itu sama dengan hukum gravitasi. Ya kalau naik, biasanya turunnya juga lebih cepat. Jadi makanya hati-hati kalau misalnya rekan tadi saya bilang tadi, harus disiplin dan konsisten. Pakai teori 3 hari di candle, pakai MA 5 hari, harus cepat-cepat keluar. Kenapa? Karena dalam sejarahnya, market itu berbalik itu lebih kencang dibandingkan naiknya. Naiknya berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi sekali turun cuma dalam waktu sesingkat, bahkan sedrastis seperti tahun 2008. Ya kan? 2008 itu market naik sama 10 tahun, 8 tahun, dari tahun 2000 ke 8 tahun, hancur cuma dalam waktu cuma 3 bulan. Balik lagi tuh harga semua. Jadi hati-hati, saya pikir ya, kalau untuk trading, ya bagusnya kita bisa menggunakan stop loss. Kalau kita pakai fundamental ada loss-nya, rekomendasi BNI Sekuritas atau Mandiri Sekuritas atau pakai BCA Sekuritas, beli Antam targetnya 1 tahun, ya stop loss-nya nggak ada, bingung. Jadi ketika turun ya orang fundamental bingung, nah stop loss-nya di mana? Stop loss-nya nunggu sampai rilis report baru lagi. Ya kalau rilis, itulah salah satu kelemahan fundamental juga. Ya kalau kita baca report, makanya lebih bagusnya kita kombinasi. Jadi tetap meskipun technical pun kita cari saham-saham yang bagus, jangan beli kucing dalam karung. Jadi beli saham-saham yang profit, yang untung tidak punya hutang, lebih bagusnya tuh. Nah, seperti ini. Jadi ini ketika naik, ya volumenya juga naik. Ini terjadi sekarang di saham-saham, contohnya di saham-saham telekomunikasi. TWR minggu kemarin dari 930, sekarang sudah di atas 1.200 di saat marketnya lagi turun. Dan juga Friend juga 3 hari terakhir ini indeks kita turun terus. Ya, bahkan hari ini kalau saya baca tadi barusan indeks kita sudah minus 50. Ya, tapi Friend 3 hari ini naik terus. Nah, contohnya itu. Jadi kita beli berdasarkan dari tren volume. Jadi nggak usah indeks. Jadi juga banyak saham-saham yang melawan indeks atau melawan dari yang berbeda dengan kondisi yang lain. Makanya kalau kita mau buy technical, jangan lihat indeks. Lihatnya fokus ke teknikalnya saja. Ini contohnya seperti ini. Ketika turun, volumenya naik. Makanya dia drastis. Tapi di sini ketika turun, ya di sini kan naik nih. Tapi volumenya lemah. Makanya dia berbalik, hati-hati. Makanya tadi kalau ketika marketnya naik 1, 2, 3, 4, 5, tapi volumenya malah lebih rendah. Jadi artinya apa? Minat belinya sudah berkurang. Jadi akan muncul minat jual. Makanya langsung sini langsung crash. Jadi bagusnya seperti ini kalau kita beli.